Teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan 14 konten yang harus kita hindari agar tidak terkena pelanggaran di Facebook atau melanggar pedoman komunitas Facebook. Jadi 14 yang saya ingin sampaikan, semoga bermanfaat dan teman-teman silakan saksikan, dengar sampai dari awal sampai pertengahan hingga selesai agar ini menjadi salah satu informasi yang penting untuk dapat mengembangkan akun Facebook kita. Jadi teman-teman, Facebook itu adalah tempat yang sering kita gunakan untuk berbagi pengetahuan, informasi, edukasi melalui foto dan video-video. Jadi tapi kita perlu ingat bahwa Facebook juga itu mempunyai salah satu aturan yang harus kita ikuti dan taati. Jadi salah satunya adalah tentang jenis konten yang harus kita bagikan. Jadi beberapa jenis konten yang bisa dapat melanggar aturan Facebook itu sendiri dan bisa menjadi masalah pada Facebook kita. Dan teman-teman semua, di sini 14 hal yang harus kita hindari agar tidak melanggar aturan di Facebook agar konten kita itu dapat berkembang baik. Jadi 14 hal yang saya ingin mau sampaikan ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Jadi hal yang pertama itu video atau gambar diam, dan ini merupakan video atau gambar yang tidak bergerak dan biasanya itu disertakan dengan lagu. Itu konten seperti ini teman-teman semua lebih baik hindari, karena ini Facebook tidak suka konten semacam itu, dan ini menjadi salah satu masalah yang akan terjadi pada Facebook, yaitu melanggar peraturan komunitas Facebook. Yang kedua adalah teman-teman semua video foto bergantian dengan musik. Jadi teman-teman semua, ini adalah video yang menampilkan foto yang bergantian dengan lagu atau musik, dan kadang-kadang ini bisa melanggar hak cipta. Jadi tidak boleh konten seperti itu kita posting. Kemudian teman-teman, yang ketiga adalah menggunakan musik tanpa seizin. Jadi teman-teman semua jangan menggunakan musik yang bukan kita punya tanpa seizin dari pemiliknya. Jika kita menggunakan seperti itu berarti kita punya konten akan bermasalah, yaitu melanggar komunitas. Yang keempat teman-teman, jadi yang keempat adalah video menggunakan watermark atau logo tanpa seizin. Jadi teman-teman semua hindari menggunakan watermark atau logo dari aplikasi lain tanpa seizin dari pemilik, dan ini melanggar aturan tentang hak cipta. Jadi teman-teman semua, video-video yang kita ambil dari orang lain atau kita punya itu dilarang sekali menggunakan video yang ada logonya atau watermarknya. Jadi teman-teman semua diharapkan jangan ambil atau jangan gunakan, harus diedit dulu baru bisa posting. Yang kelima adalah menggugah konten yang sama atau berulang kali. Jadi teman-teman semua jangan terlalu sering menggugah konten yang sama di Facebook, karena Facebook tidak suka hal seperti itu dan nanti akan jadi spam. Contohnya seperti misalnya satu video kita posting di Facebook Pro dan kita posting lagi ke Facebook atau Facebook halaman, itu nanti dianggap konten berulang, jadi akan spam dan kita sudah melanggar aturan-aturan Facebook. Jadi tidak boleh kalau satu video harus posting di satu konten, tidak boleh dua konten. Yang keenam yaitu tentang menampilkan anak dalam keadaan menangis atau tidak menggunakan baju. Jadi teman-teman semua jangan menampilkan anak dalam keadaan rentang atau tidak pantas, yaitu menangis dan tidak pakai baju sendirian, dan ini bisa melanggar aturan pelindungan anak, bahkan melanggar komunitas pedoman Facebook itu sendiri, sehingga diharapkan kalau mau menampilkan anak itu harus bersama-sama dengan orang tua atau orang lebih dewasa agar konten kita tetap mengikuti aturan. Kalau anak sendiri berarti konten kita akan dikena nanti melanggar aturan. Yang ketujuh yaitu menandai orang lain tanpa seizin. Jadi teman-teman jangan menandai informasi
kepada orang lain dengan konten yang tidak pantas. Jadi ini bisa melanggar privasi mereka, sehingga konten-konten yang kita akan bagikan seperti konten yang tidak bermakna itu jangan menandai ke orang lain. Kalau kita menandai berarti kita punya konten itu sudah melanggar komunitas pedoman komunitas dari Facebook itu sendiri. Yang ke-8 adalah konten yang berisi tentang minuman-minuman keras, kemudian ujaran tentang kebencian atau politik sensitif dan lain-lain. Jadi teman-teman semua hindari konten yang bisa menyinggung orang lain, ya, seperti politik sensitif dan ujaran-ujaran yang tidak pantas atau tidak enak didengar kepada orang lain. Kalau kita posting seperti itu berarti konten kita akan diberhentikan karena ini sudah melanggar aturan dari Facebook itu sendiri, jadi tidak boleh. Teman-teman semua, yang ke-9 adalah masakan yang menjijikan atau tidak pantas. Jadi teman-teman semua jangan membagikan konten yang menampilkan makanan dalam keadaan tidak higienis atau tidak pantas. Kalau kita bagikan konten seperti itu berarti pihak Facebook itu tidak menerima, karena ini merupakan salah satu melanggar konten atau melanggar pedoman komunitas Facebook itu sendiri. Jadi hal seperti itu tidak boleh kita posting. Yang ke-10 adalah teman-teman semua tentang menggugah konten yang menampilkan cairan berwarna merah. Teman-teman sudah mengerti warna merah. Jadi hindari konten yang bisa disalahartikan sebagai darah dan lain-lain, karena ini merupakan melanggar kode komunitas Facebook itu sendiri. Jadi tidak boleh posting seperti itu. Teman-teman, yang ke-11 adalah konten yang mengandung tentang kekerasan atau ya seperti bentuk kekerasan, semacam kekerasan. Jadi teman-teman semua jangan bagikan konten-konten yang membuat orang lain tuh merasa tidak nyaman atau terganggu. Jadi konten-konten tentang kekerasan, semacam jenis kekerasan tuh tidak boleh posting di Facebook. Kalau kita posting berarti pasti kita punya akun melanggar komunitas pedoman komunitas dari Facebook itu sendiri. Yang ke-12 teman-teman semua tentang konten yang mendiskriminasi atau mempermalukan kelompok tertentu. Jadi teman-teman semua hindari konten yang bisa dapat memicu perdebatan dan menyakiti perasaan orang. Hal-hal seperti itu, video maupun foto tidak boleh posting di Facebook. Kalau kita posting berarti melanggar komunitas Facebook itu sendiri. Ke-13 itu tentang melanggar hak privasi orang. Jadi jangan kita membagikan informasi pribadi ke orang lain tanpa seizin. Kalau kita membagikan informasi pribadi tanpa seizin dari orang lain berarti ini menjadi salah satu masalah pada konten kita, dan ini sudah melanggar kode etik atau aturan-aturan. Kita sudah melanggar aturan-aturan Facebook itu sendiri. Yang ke-14 yang terakhir yaitu mempromosikan atau menjual produk ilegal atau tidak pantas di Facebook kita. Jadi teman-teman semua konten semacam itu harus kita hindari, karena mempromosikan atau menjual produk ilegal itu tidak pantas di konten. Kalau kita menjual berarti konten kita sudah melanggar komunitas pedoman komunitas Facebook itu sendiri, sehingga kita tidak dapat cuan itu sendiri. Jadi teman-teman semua, dengan menghindari jenis konten di atas yang 14 poin itu, kita bisa menjaga akun Facebook kita tetap aman dan tidak melanggar komunitas, dan ujung-ujungnya kita bisa dapat cuan. Semoga 14 poin ini sampaikan ini dapat bermanfaat, dan jangan lupa mengikuti. Terima kasih.